Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan ketabahan saat mengalami pandemi seperti ini. Kita masih bisa berkumpul dan belajar mengajar di sekolah tercinta kita, Al-Wasliyah 47 Binjai. Berangkai salam salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir yang bilang nanti. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran, hendaklah kita membaca doa sebelum belajar, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi wa rasulah wa zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, atau masuknya Islam ke Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab, pedagang Guzarat, yang awalnya pedagang Guzarat terus diikuti pedagang Arab dan Persia sekitaran abad ke-7 Masehi. Mereka berdakwah sambil berdagang di Indonesia. Jadi Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan, dan masih banyak lagi, ada beberapa aspek Islam masuk ke Indonesia itu. Yang pertama berdagang, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian ataupun politik. Perdagangan di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Guzarat. Mereka berdagang di Indonesia sambil berdakwah. Lalu mereka mengajak kepada orang Indonesia bahwasannya Islam itu keyakinan, memperkenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada tumpah darah. Yang kedua, pernikahan. Orang pedagang Arab ataupun pedagang Gujarat, Persia menikahi masyarakat Indonesia agar Indonesia terislamkan secara mutlak oleh orang pendakwah tersebut yang berasal dari Gujarat, Arab dan Persia. Dan alhamdulillah sekali, bersyukur sekali kita Islam secara mutlak, dan itu sudah salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melalui pendidikan. Yang dikatakan sebagai melalui pendidikan itu tadi, Islam berkembang di Indonesia itu melalui pendidikan tadi, melalui pendakwah-pendakwah yang berada di Nusantara, membuat sebuah forum pembelajaran yang contohnya tadi bisa dikatakan pesantren, angkringan-angkringan kecil di kampung-kampung terpencil. Mereka membuat forum memperkenalkan Islam secara bersih, secara mutlak, secara tegas bahwasannya Islam itu agama sebaik-baiknya agama. Dan yang ketiga, tasawuf. Tasawuf ialah ajaran yang mempelajari tentang keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan sudah meyakininya, mempertekadkan diri yang lebih tepatnya. Dan yang kelima, kesenian. Apabila kita bahas kesenian, perkembangan di Indonesia ini, Islam tidak luput dengan kesenian. Contohnya wayang golek. Itu salah satu kesenian yang sudah membawa Islam ke berbagai Nusantara, yaitu tadi dibawa oleh Sunan Gresik, Wali Songo, yaitu Wali Songo Sunan Gresik, berdakwah melalui kesenian. Jadi pada zaman dahulu kesenian wayang ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, dan salah satu ikon fenomenal di budaya Jawa. Dan kesempatannya lagi dan ketepatannya lagi, Islam berkembang di Jawa
dapat diterima dengan lapang dada dan tanpa ada kekerasan pun sedikit pun. Jadi kesenian salah satu faktor berkembangnya di Indonesia secara mutlak. Lalu politik, ya ini tadi berdakwah, mengajak berbagai masyarakat yang awalnya kecil terbentuknya lah organisasi maupun tim-tim dan bahkan terbentuk menjadi besar seperti kerajaan, dan itu sudah terbukti bahwasannya ada kerajaan di berbagai daerah Nusantara. Oke, mengapa Islam diterima secara mudah di Indonesia? Satu, yang pertama, Islam itu masuk dengan jalan yang damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksaan, tanpa ada pertumpahan darah. Dan yang kedua, kenapa Islam diterima secara baik dan secara lapang dada di Indonesia? Yang kedua, syarat masuk Islam itu mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat dan niat. Dan yang ketiga, di Islam ini tidak ada yang namanya strata ataupun tingkatan-tingkatan dalam kehidupan sosial yang pada zaman dahulu sebelum ada Islam itu ada yang namanya raja, kedudukannya raja, pangeran dan sebagainya, ya bahkan rakyat kecil jelata. Jadi Islam masuk ini tanpa ada memilih-milih. Keyakinan tadi ini ya dijadikan satu, bahwasannya ya utuh tanpa ada dibeda-bedakan. Hanya iman lah yang bisa membeda-bedakan manusia, itu hanya iman. Iman lah terlihat dari iman. Baiklah, kayaknya sepertinya cukup sampai di sini aja penyampaian saya. Lebih kurangnya nanti kita bahas di grup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.